Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di hari ke-11 bulan Juni tahun 2020 dalam renungan harian berdasarkan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 21 ayat 1-7 dengan perikop Ishak lahir. Saya mengambil tema setia dengan waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Pengertian kami terbatas untuk itu, karenanya kami memohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi pasangan suami istri yang sudah sekian lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan, pasti pernah mengalami lelah secara psikologis ketika tiap kali menghadapi pertanyaan begini. Sudah berapa tahun menikah? Kok belum hamil? Kapan punya anak? Sudah pernah berobat belum? Apa kata dokter kandungan? Kenapa tidak mengikuti program kehamilan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kadang tidak disadari oleh si penanya. Hal ini mengganggu privasi dan kenyamanan orang yang ditanyai. Mereka yang pernah mengalami hal ini tentu lebih dapat memahami bagaimana perasaan Abraham dan Sarah yang menumbuhkan simpati dengan pergumulan yang mereka alami. Saudaraku, Abraham dan Sarah telah menerima janji Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan keturunan ketika mereka berangkat meninggalkan Haran. Kejadian 12 ayat 2 mencatat bahwa Abraham berumur 75 tahun ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 15 ayat 5 juga berkata bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebanyak bintang di langit. Selanjutnya Kejadian 17 ayat 2 Tuhan berjanji, "Aku akan membuat engkau sangat banyak." Semua janji itu sudah pasti berhubungan dengan kehamilan yang tak kunjung datang. Padahal 25 tahun sudah berlalu. Baru kemudian ketika Abraham telah berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, lahirlah Ishak, keturunan mereka. Kejadian 17 ayat 17. Saudaraku, andai kita di posisi Abraham dan Sarah dalam penantian panjang itu, kira-kira perasaan apa yang melanda kita? Pasti beragam. Antara lain bosan, lelah dalam ketidakpastian yang membuat kehilangan kepercayaan terhadap oknum yang berjanji, kecewa, marah, merasa dipermainkan, merasa diberi harapan palsu atau PHP istilah anak muda saat ini. Mungkin ada yang melupakan harapan itu atau menyerah saja dengan keadaan. Hal sama juga pernah dialami oleh Sarah. Ketika ia tidak sabar dengan cemoohan masyarakat yang menganggap kemandulannya sebagai aib dan akibat dosa yang diperbuatnya, Sarah meminta Abraham untuk menikahi Hagar hambanya dan lahirlah Ismail. Hal ini memberi kesan bahwa Sarah tidak percaya dan kurang sabar menanti janji Tuhan padanya. Sekalipun bukan Sarah yang mengandung dan melahirkan Ismail, tapi setidaknya Sarah ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa Abraham suaminya tidak mandul. Ketidakpercayaan Sarah juga nampak saat ia menertawai berita yang disampaikan bahwa ia akan mendapatkan keturunan sebab ia sudah mati haid atau menopause dalam Kejadian pasal 18 ayat 11-12. Namun kemudian tawa tak percaya itu menjadi tawa bahagia dalam ayat 6. Saat janji itu benar-benar tergenapi dengan kelahiran Ishak. Hal ini juga secara tidak langsung membungkam mulut setiap orang yang menertawai Abraham dan Sarah, sekaligus memperlihatkan kuasa Allah melalui kelahiran Ishak seperti yang tersirat dalam ayat 7. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya akan waktu dan saat Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita bukanlah perkara semudah kita mengucapkannya. Segala sesuatu akan terbukti ketika kita menghadapi kenyataan di lapangan kehidupan. Apakah kita tetap percaya, sabar, dan setia berharap terhadap sesuatu yang belum terwujud, atau sebaliknya? Di sini kita mau melihat sekalipun pengharapan dan iman Sarah pernah turun naik dan mengambil jalan pintas, tetapi pada akhirnya ia menjadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tertawa bahagia. Saudaraku, kalau kita mau jujur,
Bukankah kita juga pernah atau bahkan mungkin sering mengambil jalan pintas seperti Sarah? Kita tidak sabar dengan proses hidup kita, sehingga kita mengabaikan rancangan Tuhan dan membuat rancangan sendiri dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menegaskan dalam ayat 1 bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah yang dijanjikannya. Kata kunci di sana adalah memperhatikan dan melakukan firman yang dijanjikan, yang mau mengatakan bahwa Tuhan memegang teguh janjinya. Ia akan tetap melakukannya sekalipun ia tidak mengatakan kapan waktunya. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap jalan pintas dan rancangan yang Sarah tempuh? Tuhan tetap melakukan pembuktian janji itu dengan kelahiran Ishak. Sikap Tuhan yang mengampuni Sarah inilah yang menyadarkan Sarah bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Secara tidak langsung Tuhan mau katakan pada Sarah, Sarah, bersabarlah, sebab waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Saudaraku, pesan yang sama ingin disampaikan bagi kita saat berada dalam pergumulan, persoalan, kesesakan yang terjadi dalam hidup kita. Tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan. Tetap sabar dan berserah itu sangat penting. Sebab dengan kesabaran dan penyerahan diri ini akan memampukan kita melihat dan mendengar apa yang ingin Tuhan katakan dan tunjukkan melalui hati, akal, dan pikiran kita, bahkan melalui orang lain yang Tuhan utus untuk menolong kita. Sebaliknya, ketidaksabaran dan kepanikan akan menutup mata kita terhadap petunjuk yang Tuhan berikan, lalu menempuh jalan pintas yang justru membawa kita ke jalan buntu. Di sini kita dikuatkan dengan perkataan Tuhan yang menyatakan bahwa Ia memperhatikan Sarah. Tuhan yang sama pun akan memperhatikan kebutuhan, keperluan, harapan kita umatnya. Tuhan hanya meminta kita perlu bersabar dan percaya sepenuhnya kepadanya di saat menjalani proses kehidupan yang kita alami masing-masing. Saudaraku, jelang 3 bulan sudah kita hidup dengan COVID-19 yang mematikan ini. Kita tidak tahu kapan berlalu. Semua orang sudah pasti lelah, jenuh, bosan, tak sabar menanti kapan semua ini berakhir. Tetapi belum lagi berlalu, tiba-tiba kita diajak untuk membangun pola pikir baru dengan menerapkan hidup normal baru, yaitu belajar menerima dan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dengan cara menjalani pola hidup yang mematuhi protokol kesehatan. Niscaya kita terlindungi. Tuhan menginginkan kita hidup bersedia menerima masalah dan pergumulan dengan sabar dan bukan lari dari kenyataan. Tentu tidak mudah untuk menjalaninya. Namun sekali lagi kita diminta untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal dengan membangun sikap berserah, bukan menyerah. Berserah berarti dengan rendah hati mengakui batas kemampuan kita sebagai manusia, yang selebihnya merelakan diri bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudaraku, sekalipun dalam perjalanan iman kita naik turun seperti pengalaman Sarah, tak mengapa. Itulah proses hidup yang tidak serta-merta langsung jadi. Yang penting pastikan ketika iman kita turun, mari segera bangkit, lanjut lagi, menyusuri jalan tujuan kita yang akhirnya akan menuai bahagia. Ingatlah sebagaimana Tuhan memperhatikan Sarah. Ia juga akan memperhatikan saudara dengan caranya yang luar biasa dan tak terduga. Imani bahwa waktu Tuhan yang Ia atur pasti yang terbaik bagi saudara. Sarah telah membuktikannya dan saudara pun akan mengalaminya. Kita hanya menunggu waktu saja. Percayalah. Seperti lagu ini yang akan menyemangati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Selamat menunaikan tugas hidup dan karyamu sepanjang hari ini, saudaraku. Selalu semangat sebab Tuhan beserta kita.